Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Dan siang hari ini spesial, saya merasa spesial karena saya bakal ngobrol barengan sama orang nomor satu yang di Semarang. Dan sudah tersambung lewat live Instagram kita, ada Mas Hendy. Selamat siang Mas Hendy. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang seluruh pendengar Sonora Semarang. Oke, Mas Hendy. Kalau saya melihat Mas Hendy kan hari ini seger banget ya sepertinya ya, kayak masih semangat gitu sih. Oh iya Mas, kelihatan semangat banget gitu. Mas, saya mau mulai pertanyaan hari ini tuh dengan yang sesuatu hal yang Mas Hendy suka. Saya mau ngomongin soal Manchester United, Mas. Ini mumpung masih musim baru, kemarin baru kedatangan Rafael Varane juga. Ini optimismenya gimana nih Mas? Apakah juara musim ini? Optimisnya? Ya kalau MU ini kan bagian daripada salah satu klub luar negeri yang saya suka gitu ya. Tapi nggak sefanatik kayak PSIS. Salah satu faktornya selain permainannya tuh enak ditonton, pemainnya juga oke karena kostumnya warnanya merah gitu kan. Saya sih terus jadi ini aja, jadi mendukung. Mudah-mudahan tahun ini Liga Inggris bisa jadi juara. Bisa kepegang ya Mas ya. Tapi rada berat nih Mas, soalnya Chelsea juga oke juga nih musim ini. Saya soal fans Chelsea Mas. Sekali MU tetap MU gitu. Sekali MU tetap MU. Mas ya. Oke, Mas ini karena tema kita hari ini juga berhubungan dengan Semarang gitu. Kalau misal ditanya Semarang piye kabare sekarang seperti apa Mas? Monggo silakan sambil minum dulu Mas. Semarang sama seperti wilayah lain di dunia ini, termasuk di Indonesia, apalagi di Jawa Tengah, kita lagi berjuang nih, lagi mengatasi sebuah persoalan namanya pandemi COVID. Ya tentu saja belajar dari 1,5 tahun ini kita menangani dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada, optimisme itu semakin menguat bahwa yang namanya COVID ini pasti bisa kita atasi sepanjang kita kemudian mengikuti rule-rule yang ada supaya kita bisa menjadi bagian warga yang sehat dan kemudian bangkit lagi secara ekonomi. Amin. Saya berharap sih juga gitu Mas. Soalnya kan dengan adanya COVID ini terus kan kayak perubahannya banyak ya Mas ya. Banyak yang kemarin sempat yang kena PHK. Kemudian kondisinya sudah semakin membaik. Terus kemarin sempat drop lagi dan semoga COVID ini segera berakhir gitu ya Mas ya, kurang lebih ya Mas ya. Ya. Situasinya memang sulit tapi kita nggak perlu mengeluh gitu ya. Yang kita perlukan adalah sebuah semangat untuk kemudian beradaptasi dengan situasi yang sulit ini. Saya dengar kan Mas Bayu termasuk orang yang kreatif dan mampu beradaptasi. Wah, ya kan? Tadi udah dengar bisik-bisiknya Mas Bayu hari ini supply ke beberapa tempat makan. Jadi yang begini-begini yang kita ingin marga Semarang kemudian juga mampu melakukan hal-hal terobosan seperti itu. Oke, Mas Edi, ini satu yang saya dapat setiap kali dengar kata nama Mas Hendy adalah spirit. Gitu, membangun kota Semarang yang sudah berjalan sekian periode gitu kan, dan nggak tahu kalau saya merasa menjadi bagian dari kota Semarang, lahir dan besar di Semarang, saya merasa kayak wah saya bangga nih jadi bagian dari Semarang dengan pencapaian-pencapaiannya, kemudian yang dulu dikenal sebagai kota industri, terus akhirnya sekarang sudah punya pariwisata segala macam seperti itu. Yang saya merasa adalah Mas Hendy ini selalu menyebarkan spirit yang positif begitu, dan spirit ini mungkin sedikit saya cerita juga Mas Hendy. Saya tuh kan juga punya spirit juga untuk membangun kota Semarang. Salah satunya saya tularkan lewat saya punya lembaga pendidikan non formal yang itu berhubungan dengan soft skill sebenarnya. Dan itu memang kita apa itu namanya Mas Bayu? Namanya Speak lah Mas Hendy, itu berhubungan dengan public speaking gitu. Kita meningkatkan SDM kota Semarang. Itu salah satu DNA kita untuk membangun itu adalah kita mengadopsi spiritnya Mas Hendy dalam membangun kota Semarang gitu. Dimana kota Semarang ini adalah salah satu tempat yang punya destinasi yang bagus, kemudian masyarakatnya dengan diverse-nya segala macam, itu yang memang komplit lah di wilayah kota Semarang, kompleks dan juga komplit gitu. Nah, kalau saya melihat sendiri, Mas Hendy ini memang sering untuk menyebarkan spirit positif ini memang udah dari dulu atau seperti apa? Gimana sih Mas? Gimana itu Mas? Nah, untuk menyebarkan spirit positif ini memang asli dari diri Mas Hendy sendiri seperti itu. Apakah ini juga sebagai salah satu pola komunikasi yang dilakukan Mas Hendy juga kepada masyarakat? Asli, karena saya bagian daripada warga, saya bagian daripada produk dari sebuah
kehidupan yang keras gitu ya. Jadi kalau kita ini kemudian loyo begitu saja ya kita nggak akan bisa mampu kelihatan dan tumbuh lebih baik. Maka ini kemudian kita adopsi di dalam pola-pola pembangunan. Jadi memang namanya dinamika kehidupan termasuk proses pembangunan luar biasa. Kalau kita bicara cara membangun hanya dari PAD, dari APBD kota, provinsi, atau dari APBN ya sampai kapanpun Semarang kan begitu-begitu saja. Maka kita harus mempunyai sebuah strategi. Apa itu strateginya? Ya warganya harus terlibat. Tapi kan ini kan nggak mudah gitu Mas Bayu. Betul. Di awal-awal warga itu selalu mengatakan, aku mesti gimana nih Pak Endi, mau mosok bangga sama kota yang setiap hari banjir gitu kan, kota yang kemudian sepi, nggak ada aktivitas kegiatan. Ya, ini saya selalu menyampaikan kita jangan terjebak dalam sebuah teori mana telur mana ayam. Yang penting bahwa hari ini kita tinggal di Semarang kan, ada yang lahir di Semarang kayak Mas Bayu, ada yang kemudian sekolah di Semarang atau bahkan baru masuk dunia kerja. Kalau kemudian kita sudah bersepakat, kita ada di wilayah Semarang, ya mari kita kemudian lakukan hal-hal yang terbaik untuk kota ini. Nggak harus selalu uang, Bisa dengan tenaga, kerja bakti ikut, bisa dengan pikiran, ide-ide, lomba-lomba apa itu ikut, atau bisa juga dengan doa, akan gitu. Jadi kalau semuanya kemudian mempunyai kebanggaan terhadap kota, maka hal-hal yang sedang dilakukan kota ini akan lebih cepat berkembang. Nah, insya Allah ya, kami kok merasakan yang seperti Mas Bayu ini sudah kemudian berangsur semakin banyak. Contohnya sederhana. Dulu kalau saya pas turun ke bawah sebelum pandemi ya, kita masih sering ketemu masyarakat. Aja, ayo kita bersihkan lingkungan kita nih, kelurahan kita. Kemudian supaya lingkungannya sehat, kemudian supaya jadi lebih rapi. Kalimat pertama yang sering saya dapati adalah, oke Pak Endi, ono duitnya rak gitu. Iya, karena bilang, lu ngersi rumahmu sendiri, ngersi kampungmu sendiri, kok nanyain duit. Nah, tapi enggak apa-apa, karena mereka belum punya kebanggaan, Mas Bayu. Tapi lambat laun, setelah kemudian kita lakukan percepatan, enggak ada pertanyaan gitu. Setiap kali kita sampaikan, oke Pak Endi, minggu depan kita akan mulai, kita akan bersihkan lingkungan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, hal yang bisa kita lihat adalah terkait dengan pendapatan asli daerah. Orang dulu mau bayar PBB susahnya minta ampun. Sekarang ini kemudian kita naikkan PBB-nya 10%, 20%, 30%, animonya tetap luar biasa. Mungkin ya, karena mereka yakin bahwa PBB yang mereka bayar itu signifikan dengan pembangunan yang ada. Jadi hal-hal seperti ini kami berterima kasih pada masyarakat yang sudah mulai mencintai, bangga dengan kota ini sehingga mempermudah proses-proses pembangunan dan ya alhamdulillah lah kalau sekarang cukup banyak masyarakat yang semakin bangga dengan kota ini. Tapi serius Pak, saya tuh merasa begini, saya kan sempat juga melihat interviewnya Bapak beberapa bulan yang lalu yang bawa cerita di mana dulunya pernah mencoba peruntungan di Jakarta, kemudian akhirnya kembali lagi ke Semarang dan juga membangun Semarang gitu. Saya tuh beberapa kali juga dapat tawaran kerja di Jakarta Pak, kemudian saya tolak. Saya merasa bahwa memang kalau misal semua talenta yang ada di Semarang akhirnya pergi keluar Semarang, kapan Semarang bertumbuhnya nih gitu. Dan saya melihat ini nih saatnya nih momentumnya, ada sinergi antara warga, kemudian dari stakeholdernya juga ada, dari swasta juga ada, semua bersatu nih untuk membangun kota Semarang. Nah salah satunya Pak, ini yang menarik juga adalah saya melihat Bapak ini cukup kreatif Pak. Sangat kreatif sih kalau menurut saya. Ini yang ada di pertanyaan saya dari awal pada saat pandemi itu keluar, di mana dari beberapa daerah itu menggunakan frasa PSBB. Kemudian Semarang pada saat itu sudah menggunakan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dan kemudian sekarang untuk PKM ini sendiri diadopsi, cuman sedikit diperpanjang. Namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, Pak Hendi pada saat itu nih mengeluarkan kata atau frasa PKM ini sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya? Karena ini akhirnya dipakai oleh nasional akhirnya. Ya nggak ngerti Mas, maksudnya ini juga tidak dari sebuah bertapa 40 hari 40 malam dapat wangsit kayak gitu juga enggak. Tapi saya ini kan orang yang senang mendengarkan orang masukan orang. Stakeholder, teman-teman Forkompinda, Pak Ketua Dewan, ngasih masukan, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, akademisi, tokoh masyarakat. Yang kemudian kesimpulannya adalah satu, kita nggak ngerti COVID ini sampai kapan, gitu kan? Betul. Obatnya belum ada. Yang ketiga, kita juga
ngerti bahwa orang kemudian kalau ditekan-tekan terus harus di rumah, nggak kerja, lalu dia makan apa? Padahal sebagian besar warga di Semarang ini mungkin tabungannya nggak banyak atau bahkan nggak punya tabungan. Nah, dari sebuah sisi itu kita kemudian mengambil keputusan, oke, kalau gitu kita harus kenceng dengan namanya pembatasan kegiatan. Orang boleh kerja boleh, tapi harus pakai masker toh, harus jaga jarak toh, dan seterusnya. Betul. Oh, kemudian orang boleh jualan boleh, tapi ya jangan sampai larut malam, nanti pengawasannya bagaimana. Mulai dari jam 8, jam 9 terakhir sebelum yang ledakan kedua ini kita sudah longgarkan sampai jam 11 malam. Jadi kita balik lagi ke jam 8 malam dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kemudian di pusat kemudian juga mengikuti pola yang sama, ya buat kami beruntung. Beruntungnya apa? Kita udah latihan 1 tahun nih dengan PKM. Jadi nggak ada kagetnya masyarakat Semarang pada saat pemerintah pusat menerapkan PPKM. Memang bahasa saya PPKM yang diterapkan pemerintah pusat ini jauh lebih kenceng nih aturannya. Karena memang kita meyakini bahwa kalau tidak diterapkan lebih kenceng lagi, ya pasti nggak akan bisa secepat ini penurunan penderita COVID. Kan kita kemudian merasa beruntung dengan proses adaptasi yang sudah dilakukan setahun sebelumnya. Pada saat daerah lain masih berkutat di level 4, kita sudah bisa turun di level 3. Meskipun belum bisa ke level 2 dan level 1. Betul. Oke, Pak Edi, yang menarik juga adalah kalau saya memperhatikan dari kebijakan-kebijakan yang kemarin soal COVID ini, saya tuh merasa kalau di kota-kota lain tuh mencekam, Pak. Kayak, wah ini nggak boleh ini, segala macam. Tapi kalau di Semarang sendiri tuh serius. Kalau bahasa zaman dulu serius tapi santai. Dan masyarakatnya juga bisa mengikuti itu, alur itu. Nah ini gimana sih Pak Hendi untuk bisa menyampaikan sebuah kebijakan yang memang ini diperuntukkan untuk masyarakat dan masyarakat bisa menerima, kemudian bisa berkolaborasi juga? Kalau menerima, saya rasa tidak semuanya menerima. Ada sebagian yang pasti juga merasa terganggu kenyamanannya. Dari yang tadinya bisa buka usaha sampai larut pagi, dini hari, sekarang harus jam 8. Tapi sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa yang harus kita lakukan hari ini adalah sebuah kekompakan untuk menjalankan rule ini. Karena COVID ini belum ada obatnya. Jadi misalnya harus tutup jam 8. Ketemu sama teman-teman PKL. Waduh Pak, saya belum ada yang laku. Yang penting kamu tutup. Daganganmu berapa, kita bisa lakukan komunikasi, yang kita beli berapa, kita bagikan untuk teman-teman yang belum makan, seperti itu. Ya, sama juga yang hari ini konsep ini bagi beli yang coba kami share ke masyarakat adalah bagaimana kemudian orang-orang sekelas Mas Bayu ke atas ini yang punya rezeki cukup, itu bisa kemudian membagi atau membeli produk-produk UMKM atau produk lokal. Ya nggak banyak-banyak, semampunya aja. Tapi kemudian hasilnya adalah dibagikan kepada warga yang memang membutuhkan. Jadi ekonominya dapat, kemudian juga bisa membantu sesama yang sedang susah. Nah pola-pola seperti ini yang terus kita coba kembangkan. Jadi nggak model yang harus marah. Ya kan, aku nggak bisa berantem kalau marah-marah terus nanti musuhnya banyak. Gitu. Ya betul. Katanya juga Mas Hendi kan pernah bilang katanya nggak bisa marah ya Mas ya. Tipe yang nggak bisa marah ya Mas ya. Satu nggak bisa marah, yang kedua satu musuh itu banyak sekali. Ya, seribu kawan ini masih sangat kurang. Jadi dengan konsep seperti itu kita selalu mencoba berkomunikasi supaya ada titik temu. Yang penting tujuannya tercapai. Baik, Mas Hendi, ini selama sebelum COVID itu kan Mas Hendi gencar ya untuk jalan-jalan, kemudian bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Nah setelah adanya pandemi ini perubahannya seperti apa Mas? Tidak ada. Teman-teman pada WFH, jam kantor juga jam 8 sampai jam 1. Perasaan saya pulang kantor tetap sore, maghrib gitu. Jadi kayaknya nggak ada perubahan. Tapi ya kita nikmati Mas Bayu. Kita menikmati apa yang sedang diamanahkan kepada kita. Jadi insya Allah ya semuanya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak Hendi, saya mau membahas lebih detail lagi karena saya kemarin baca berita dan tadi juga soal Mas Hendi juga tadi sempat mengatakan bahwa Semarang ini jadi kota pertama yang lulus dalam tanda kutip dari PPKM level 4 yang akhirnya pindah ke level 3 begitu. Nah, ini strateginya sebenarnya gimana sih Mas bisa menurunkan itu? Ya tadi Mas Bayu, kita ini kan sudah punya pengalaman setahun yang lalu menerapkan PKM. Jadi artinya mungkin tidak perlu adaptasi yang cukup lama, kita masyarakatnya juga sudah pernah atau sudah terbiasa dengan namanya pembatasan kegiatan, itu sangat mendukung. Karena nggak bisa kemudian hanya jalan pemerintah saja. Perlu keterlibatan supporting masyarakat untuk kita bisa menyelesaikan
persoalan sulit yang namanya pandemi COVID ini. Jadi kata kuncinya adalah kekompakan masyarakat. Oke, Mas Edi, ini kalau saya lihat Semarang itu kan memang kotanya diverse banget ya Mas ya. Maksudnya banyak dari etnis Tionghoa, kemudian etnis Jawanya sendiri ada, pesisirnya ada, dan yang Arabnya juga ada gitu. Nah, kemarin juga di Hari Amal Bakti ke-75, Mas Edi ini juga mendapat penghargaan pembina kerukunan umat, terus dan juga selain itu juga ada 2 penghargaan ya Mas ya kemarin ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya lupa Mas. Nah, ini kalau yang saya lihat Mas Edi, ini mengenai, ini kan juga ada sisi tradisionalnya Kota Semarang, kemudian dimodernisasi gitu. Jadi dari looknya juga ada modernisasi, tapi kulturnya ini nggak hilang. Nah ini gimana sih Mas Edi untuk bisa memadu-madankan 2 hal ini sebenarnya? Untuk menarik potensi pariwisata juga ya tentunya ya? Ya, kita mesti memahami bahwa kehidupan itu dinamis gitu ya. Betul. Kita kemudian mengingat sebuah sejarah bahwa kota ini kota pesisir, para pendahulu kita, pemimpin-pemimpin kita zaman dulu waktu proses membangun pasti juga sudah melihat kekuatan dan kelemahan. Ya hal positifnya itulah yang kita kemudian coba ambil dan kita pertahankan. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa modernisasi yang sedang berlangsung di seluruh belahan dunia itu juga harus kita ikutin. Kalau tidak, ya pasti kita akan ketinggalan kereta. Maka kita mengkombinasikan 2 hal itu. Hal-hal yang sifatnya dengan culture, sejarah, itu menjadi bagian yang tetap harus kita utamakan, seperti sejarah sebelum puasa, duderan, atau sejarah yang kegiatan-kegiatan di Kota Semarang, tari-tarian, budaya, itu juga harus kita lestarikan. Tapi kita nggak menampik. Ada kemajuan teknologi informasi yang hari ini harus kita coba kejar supaya kemudian kota ini juga tetap menjadi kota yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Teknologi yang ada hari ini kita pakai untuk mendukung smart city yang ada di Kota Semarang. Kemudian dengan adanya smart city sekarang penerimaan murid itu jadi lebih cepat. Dengan adanya smart city kanal komunikasinya masyarakat mengadu jadi lebih cepat. Yaitu bagian-bagian daripada mengkombinasikan 2 hal, yaitu budaya, sejarah, dan kemajuan kota ke depan. Kemajuan kota. Berarti kalau saya lihat nih, Mas Hendy ini berkolaborasi semuanya Mas ya, dari kebijakan, Ya, kemudian dari ide-ide, berkolaborasi seperti itu ya. Kita nggak boleh ngeblok diri kita ya, maksudnya dalam sebuah aspek kehidupan. Wah, aku harus ngeblok, aku pokoknya mainnya di sini aja, aku temenku ini aja, aku pola pembangunnya begini, nggak bisa. Jadi sekarang sudah tidak saatnya lagi kita berkompetisi antar etnis, antar agama, tapi justru berkolaborasi karena inilah hakikat kita sebagai warga Indonesia untuk selalu bareng-bareng dengan sesama warga untuk membangun kota ini. Mantap. Kalau saya lihat Mas Hendy, ini dari tadi ya yang komen-komen itu pada mendoakan Pak Hendy begitu. Dan selain itu juga mensupport Pak Hendy gitu, bangga dengan wali kotanya Semarang. Itu seperti itu semua gitu. Sukses tapi selalu Mas Hendy. Apa? Enggak settingannya Mas Bayu ya, enggak ya? Wah, tidak Mas. Saya urusan teknologi sedikit tertinggal soalnya. Rada-rada kuno saya. Ini Mas Hendy melihat dengan kebanggaan warga Kota Semarang dengan wali kotanya sendiri. Ini seperti apa sih Mas Hendy? Gimana? Kan ini kan kalau saya melihat dari tadi komentar-komentarnya, kemudian orang-orang yang ketika bertemu dengan Mas Hendy itu merasa bangga dengan Mas Hendy sebagai wali kota Semarang. Ini Mas Hendy sendiri menyikapi hal ini seperti apa Mas Hendy? Ya saya juga bangga sama warga Semarang. Seluruh warga itu adalah sahabat saya, sedulur saya. Jadi kalau kemudian saling berbangga, kemudian saling memberi masukan, itu adalah hal yang memang dibutuhkan untuk sebuah proses informasi pembangunan. Jadi saya juga nggak menampik kalau misalnya ada kritik, saran seperti tadi saya baca, Pak ini vaksinasi gimana? Saya kok nggak bisa daftar vaksin dan lain-lain. Itu menjadi masukan buat saya juga. Artinya kita harus selalu melihat bahwa yang namanya masyarakat hari ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk membangun kota. Jadi misalnya saya dapat amanah dari masyarakat, ya saya akan jalankan amanah ini dengan baik, tentu saja dengan plus minus yang kami miliki. Oke. Mas Edi, ini tadi karena disinggung juga soal vaksinasi, saya tuh sebelum tadi mulai interview ini, saya melihat
story-nya teman saya gitu dan melakukan vaksin pertamanya di balai kota. Ini memang ada sentra vaksin di sana atau seperti apa sih, Mas? Ya kita Seperti baru apa? buka berapa hari ya? Mulai baru Senin kemarin. Baru Senin kemarin. Di balai kota untuk bisa menampung beberapa kelompok masyarakat yang memang belum sempat vaksin seperti teman-teman disabilitas. Kemudian kita menyikapi V2 atau vaksin kedua yang waktu itu kita adakan di Udinus, tapi hari ini karena Udinus lagi ada kegiatan, kita coba tampung di sini, serta untuk mengcover masyarakat atau warga di sekitar balai kota. Juga ada yang minggu ini juga kita mulai masuk ke mall, gitu kan, supaya semua pegawai, cleaning service, staffnya di mall itu semuanya udah harus vaksin. Kita mensyaratkan orang masuk mall harus vaksin, tapi ternyata pegawainya nggak vaksin menjadi lucu. Jadi kita persiapkan. Ya. Kita masuk tadi itu juga di beberapa kelurahan kita mulai masif, termasuk di sekolah-sekolah karena sebentar lagi hari Senin semua sekolah SD negeri, SMP negeri semua sudah mulai mengadakan PTM, pembelajaran tatap muka. Tatap muka. Oke Mas, ini untuk pendaftarannya sendiri atau kuotanya sendiri untuk di balai kota ini seperti apa Mas? Sebenarnya kita punya aplikasi Victory, mohon maaf, aplikasi Victory. Cuman Victory ini antriannya sudah sangat banyak. Sehingga kemarin kita mengkombinasi antara online dan offline. Yang di Victory kita ambil beberapa, kemudian yang lewat offline dengan cara menggerakkan RT RW lewat perangkat lurah juga mulai kita ajak untuk mereka bisa hadir. Dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya masih berjalan. Mas ini PTM kan sudah hampir dilaksanakan ya, dan bahkan tadi pagi saya melihat, kayak tadi saya cerita udah banyak yang mulai berangkat gitu. Mungkin terakhir Mas Hendy, ini harapannya untuk pembelajaran tatap muka seperti apa Mas Hendy? Ya, kami mendengar aspirasi dari masyarakat, terutama ibu-ibu itu kalau pas ketemu saya, Pak anakku, gimana caranya bisa sekolah ya? Oke, kita lihat aturan, dan alhamdulillah pada saat leveling kita turun ke level 3 ini, diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan PTM. Nah, kita sebenarnya sudah merencanakan di bulan Juli, tapi karena ada ledakan kita tunda. Beberapa sekolah sudah mengadakan pilot project di bulan Mei gitu kan, April gitu, dan semuanya kemudian hasilnya baik. Sehingga kami mantap dan yakin dengan beberapa ketentuan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa untuk sekolah SD, SMP maksimum 50% dari kapasitas. Jadi artinya Mas Bayu dan Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu, nggak usah khawatir buat para orang tua yang kemudian siswa-siswinya mulai Senin mengikuti PTM, karena SOP-nya sudah kita buat sedemikian rupa. Bahkan kalau ada orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya ikut PTM, juga kita perbolehkan, karena kita masih pakai model luring. Ada tatap muka, ada juga yang model online, jadi mereka masih bisa mengikuti dari rumah. Nah, persoalannya ini kan sebagian besar orang tua itu kemudian menyampaikan kepada saya bahwa setelah hampir 2 tahun, adik-adik kita ini selalu online, mereka nggak punya teman, mereka nggak ngerti sekolahnya seperti apa. Betul. Bahkan juga sama gurunya lewat online, sehingga yang namanya kemudian interaksi sosialnya jadi beda sama angkatan kita, sama angkatan saya, angkatan Mas Bayu. Nah, ini sebenarnya fokus kita adalah ke arah itu, supaya mereka kemudian kenal satu dengan yang lain, mereka ngerti sekolahnya seperti apa. Nah, kan lucu ya, misalnya dapat ijazah nggak pernah ngerti sekolahnya di mana gitu. Karena tapi sekali lagi, kalau ada orang tua yang masih belum mengizinkan, tidak ada masalah. Siswa tersebut tetap punya hak atas pendidikan yang ada di SD maupun SMP di Kota Semarang. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Hendy ya sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Ini terakhir sekali Mas Hendy, karena ini masih dalam rangkaian ulang tahun Sonora, mungkin ada sedikit harapan dan juga ucapan selamat ulang tahun untuk Sonora FM Semarang. Ulang tahun yang keberapa ya? Ini ulang tahun yang ke-12 Mas, yang di Semarang. Ya, saya selalu mengatakan begini, semakin bertambah usia sebuah organisasi atau radio atau televisi, itu menunjukkan bahwa radio tersebut mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Sonora selamat ulang tahun yang ke-12, tetap adaptif, tetap inovatif untuk bisa mengedukasi masyarakat Semarang menjadi lebih keren, lebih kompak, dan lebih hebat. Turun ya, Mas Bayu. Jih, sami-sami. Matur suwun sangat, Pak Wali. Sampai ketemu lagi. Jih, semoga selamat melanjutkan aktivitas. Ya.
of KG Radio Network.